Oke, selamat datang kembali di Lofi Entertainment. Kali ini kita Lofi Entertainment memiliki seorang talent yang di luar dunia seni. Kali itu adalah seorang dari dunia kesehatan. Selamat siang, Dr. Patrick. Siang. Kali ini seperti beda kan? Biasa talent-talentnya adalah penyanyi, manusia. Kali ini talent Lofi Entertainment adalah seorang dokter. Mantap. Kita akan membahas tentang yang lagi happening nih saat ini, yang lagi genting-gentingnya kan. Baru terpakai lah jasanya dia. Oke, sebelumnya aku bakal bacain info terkini tentang update tentang COVID-19 ini ya. Dilansir Worldometer per tanggal 22 Maret 2020, kasus coronavirus ini berjumlah total 308.231 dengan kematian 13.067 dan yang sembuh 95.826. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Indonesia ini ada 450 kasus dengan total 38 yang mati dan yang sembuh ada 20. Mana? Oke, melansir di Worldometer kasus di Indonesia, sedangkan kasus di Indonesia ini ada 450 kasus dengan total 38 yang meninggal dan 20 yang sembuh. Oke, langsung saja menanyakan ya tentang sebenarnya virus COVID-19 ini apa nih? Coba langsung jelaskan aja semuanya dari awal. Iya, jadi biasanya kita sebut COVID-19 ya, itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, apa itu virus corona? Virus corona adalah sebuah virus sebenarnya yang sifatnya zoonosis atau penyebarannya lewat binatang ke manusia. Seperti itu, awalnya seperti itu. Jadi semakin berkembang ke sini ternyata transmisi antara manusia ke manusia pun akhirnya ditemukan. Makanya sekarang penyebaran penyakitnya pun begitu cepat begitu ya, antara manusia dan manusia gitu. Apa virus corona ini apakah baru ada tahun ini gitu ya? Apakah baru ada muncul tahun ini? Gimana? Ternyata enggak. Oh, Virus corona ini sebenarnya satu keluarga. Kalau misalnya kita ingat SARS iya. tahun 2002, kemudian ada MERS tahun 2012 sampai 2018 itu yang dari Timur Tengah itu semuanya satu keluarga Dengan COVID ini, sama-sama virus corona gitu. Tapi virus corona yang ini berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi penyebarannya itu sekarang manusia ke manusia sampai sekarang. Dan awalnya memang ini ditemukan, kenapa disebut COVID-19, ditemukannya memang di akhir tahun 2019, bulan Desember. Oke. Itu kasus pertama kali ditemukan di Cina. Sampai ke Indonesia itu kasus pertama di Indonesia di awal Maret bulan Maret gitu, dan berkembang dengan cepat. Seperti itu. Oke. Kalau tentang gejalanya nih gimana nih? Iya, kalau untuk gejala coronavirus Awalnya. rata-rata biasanya akan menyerang sistem pernafasan. Oke. Ya, akan ada gejala batuk pilek, tapi yang paling sering keluhan yang paling sering muncul itu adalah keluhan demam. Keluhan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada keluhan batuk pilek, kemudian ada nyeri tenggorokan. Itu mirip seperti sakit batuk pilek seperti pada umumnya. Oke. Seperti itu Tapi gejalanya. nggak bisa dibedain dong, batuk pilek yang ini COVID atau batuk ini batuk biasa? Iya. Ada bedanya? Nggak ada? Susah membedakannya, harus dilakukan pemeriksaan. Apalagi memang sekarang pasien-pasien yang kita periksa dengan gejala ada demam, kemudian ada batuk pilek, itu kita harus curigai dengan COVID-19 ini. Kita harus pastikan dulu dia benar-benar bukan COVID-19 agar penularannya bisa kita cegah seperti itu. Kalau untuk dari virus ini sendiri, cara penyebarannya? Iya, cara penyebarannya itu tadi saya jelaskan di awal. Awalnya tuh dari dari hewan ke manusia, gitu ya. Tapi semakin kesini perkembangan penyakitnya semakin berkembang. Jadi penyebarannya melalui manusia-manusia. Lewat apa? Apakah lewat udara membawa dari Cina sampai Indonesia? Ternyata enggak begitu. Ya, harus ada riwayat kontak dengan pasien yang terinfeksi virus corona. Sentuhan ya? Sentuhan atau karena sebenarnya yang membuat kita terinfeksi itu adalah droplet atau percikan dari bersin atau batuk pasien yang
terinfeksi Oh, corona seperti oke, itu. oke. Makanya kita selama ini disuruh social distancing menjaga atau jarak. mengkarantina diri sendiri ya. Iya. Mengkarantina sendiri. Oke. Sebenarnya dengan cara itu bisa ditekan dengan cepat nggak ininya? Apakah ini hanya untuk ininya aja, untuk hanya sementara Iya, jadi sosial ini? kita social masuk ke distance? social distancing ya, makanya dari pemerintah pusat menyarankan kita untuk self quarantine gitu ya di rumah saja selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Ya, Karena kenapa tuh? masa inkubasi dari penyakit COVID-19 ini atau biasanya kita sebut dari awal kita terpapar dengan virus corona sampai munculnya gejala, itu masa inkubasi bisa sampai 14 hari. Dengan kita berada di rumah 14 hari, kita bisa menurunkan resiko penularannya seperti itu. Iya. Dalam waktu 14 hari virus ini bisa hilang. Iya, jadi kalau penularannya bisa dicegah, virusnya bisa kita turunkan. Gitu, Berarti ini untuk pengobatannya bisa sembuh sendiri dong? Jadi maksudnya mengkarantina 14 hari itu adalah mengurangi resiko terinfeksi, bukan waktunya kita kena penyakitnya. Oh, gitu. berarti Jadi itu gimana? Jadi untuk mengurangi resiko terinfeksi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 14 hari kita berada di rumah, semua orang berada di rumah 14 hari, kemungkinan untuk virus itu menyebar menurun seperti itu. Oh, oke. Berarti memang bukan untuk menyembuhkannya ya, hanya untuk mencegah aja. Iya, untuk mencegah. Oke. Nah, untuk berarti kalau misalnya untuk korban yang sudah terkena terus disembuh, ada kemungkinan untuk dia membawa lagi nggak? Nah, jadi memang kebanyakan sih kasusnya dari yang sembuh itu tidak membawa Tidak akan lagi. Makanya dipulangin. Tapi memang ada dari sedemikian banyak kasus, mungkin ada sekitar 1-2 kasus memang dia kalau kita baca di berita itu ada yang sudah sembuh ternyata dia positif lagi. Bisa saja dia terpapar lagi dengan Bisa gitu berarti ya? Bisa saja dia nggak bisa kayak sekali kena selesai gitu nggak bisa? Oh, masih kena lagi. Ada juga yang ini nggak tahu nih fakta atau hoax ya. Katanya virus ini bisa hilang dengan kena cahaya sinar matahari. Apakah itu benar atau tidak? Oke. Dia bakal mati kalau kena sinar matahari. Jadi sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan kalau virusnya akan mati di suhu berapa, kena cahaya matahari berapa. Belum ada penelitian mengatakan seperti itu. Tapi memang cahaya matahari pagi itu bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita. Oh, hanya untuk daya tahan tubuh, bukan untuk membunuh kemana. Oke. Berarti untuk sementara cara mengobatinya belum ada ya? Apakah sudah ada obatnya? Oh iya, kalau kita berita terakhir gimana? Berita terakhir sih memang ada beberapa obat yang sudah mulai digunakan. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman dari pengobatan pasien di luar negeri gitu. Kita bisa baca di berita tuh Presiden Jokowi sudah memesan obat ini. Nah iya itu. Apakah itu benar? Iya, jadi istilah dalam medis itu adalah terapi empiris. Itu melalui pengalaman karena setelah digunakan ada efeknya gitu. Jadi ada obat yang namanya Afilgan sama kloroquine. Kalau kloroquine yang kita sering dengar itu biasanya untuk malaria. Nah iya, berarti malaria ada hubungannya dengan COVID ini? Nah, mungkin mekanismenya harus lebih kita baca lagi karena tidak bisa saya jelaskan secara rinci di sini ya. Oke lah kalau gitu. Berarti tentang untuk pesannya untuk di sana bahwa untuk social distance ya, mengurung diri ya dengan 14 hari ya. Jadi banyak keuntungannya yang bisa kita lakukan untuk mengikuti social distance ini, yaitu 14 hari di rumah saja. Jadi saya rasa cukup gampang ya bisa kita lakukan untuk berada di rumah saja, apalagi kaum rebahan ya. Jadi ada di rumah saja. Iya betul. Bisa bekerja dari rumah gitu ya, atau mungkin ada kebijakan dari perusahaannya masing-masing ya. Kebanyakan sudah mulai mengurangi kontak dengan banyak orang, menghindari kerumunan karena sampai sekarang kan penyebaran virus corona ini sudah lokal transmisi, artinya orang yang tidak melakukan perjalanan ke negara terjangkit pun bisa terkena corona. Oh ya, karena apa? Karena sudah ada orang yang lebih dulu terjangkit yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi semakin dia sering
semakin interaksi dengan orang banyak, kita nggak tahu apakah orang itu terinfeksi atau tidak. Oh gitu. Jadi bisa saja orang yang tidak pernah ke negara terjangkit sudah terjangkit, terus dia pergi ke tempat ramai lagi, dia menyakiti banyak orang lagi, jadi makin banyak lah yang terjangkit. Oke, jadi itu ya gunanya ya social distance tuh. Jadi bukan nggak perlu kalian keluar, tapi kalian bisa kena orang yang udah bawa dari luar gitu. Iya. Oke gitu. Kalau untuk masalah ini ada orang-orang yang di luar sana yang panik nih. Malah memborong semua bahan makanan di supermarket. Itu gimana tuh? Masalah panik ini jadi simpel masalah sih. panic buying ini ya, memang penyakit ini penyebarannya sangat cepat ya. Tapi tidak perlu kita terlalu panik dengan untuk membeli semua bahan makanan gitu ya. Terlebih kita beli semua masker, kita beli semua peralatan medis juga katanya ada yang membeli, banyak yang beli peralatan medis banyak yang menumpuk. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana ya, tolong bisa diperhatikan, karena itu adalah bahan-bahan kesehatan itu seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala itu merupakan kebutuhan tenaga kesehatan, karena mereka lebih banyak terpapar pasien-pasien lain, apalagi pasien-pasien coronavirus. Sebenarnya orang-orang itu nggak perlu? Sebenarnya nggak perlu gitu. Apa yang perlu orang-orang lakukan ya kan ya? Yang paling penting itu menjaga kebersihan gitu. Yang paling penting cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun. Jangan nggak pakai sabun ya. Kalau nggak pakai sabun nanti kumannya cuma mandi aja di tangan. Betul. Ya, tidak pergi. Harus pakai sabun. Apapun yang dilakukan pakai sabun. Kemudian jangan terlalu sering menyentuh wajah. Ya, karena tangan ini kan kita nggak tahu megang apa. Kemudian kita nyentuh mata, hidung, dan mulut, itu merupakan sumber penularan yang paling gampang. Tapi kadang-kadang kita suka alam bawah sadar kan kayak enggak. Iya, makanya yang paling penting cuci tangan. Kalau untuk pakai sabun dengan hand sanitizer, kira-kira bedanya atau lebih bagus mana? Better mana? Iya. Yang lebih bagus adalah jelas dengan sabun. Kita cuci dengan air mengalir. Kalau hand sanitizer memang kalau kita memang lagi di luar dan tidak ada kita ketemu keran dan sabun, ya kita harus pakai hand sanitizer seperti itu. Apakah sama aja? Apa gimana, kurang? Lebih baik menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau di rumah ya ngapain pakai hand sanitizer ya? Pakai sabun aja gitu. Pakai saja. Ada lagi yang tambahkan untuk ke depan next bagi kalian para WFH. Ya, untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan takut ya, jangan takut. Dan jangan diri panik ya. Untuk 14 hari ke depan. Iya, masih ada seminggu lagi. Seminggu lagi. Dari keluarnya keputusan untuk self distancing. Jadi tetap berada di rumah, kemudian jangan menumpuk alat-alat kesehatan. Itu penting tuh, jangan beli alat kesehatan. Jangan menumpuk, karena itu penting sekali untuk tenaga kesehatan. Gitu ya. Mungkin itu aja. Sekian dari Love Entertainment, semoga ini bisa memberikan edukasi buat kalian. Stay safe.